mengucapkan terima kasih atas kesempatan kita yang disaksikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas amal kita semua. Kalian yang pahala. Amin. Pengumuman berikutnya yaitu program pendidikan guru setiap bulan sekali yang dilanjutkan dengan nama-nama ngopi bersama yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2025 dan secara Dr. Yayati Syekhul Rasul dari Malang. Untuk COVID pada Jumat hari ini Ustaz Faiz Sulaiman untuk bila demikian laporan keuangan dan dukungan yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi dan memberkahi setiap langkah kita dalam memakmurkan nasib juga bumi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعزر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمهم الله رياء أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت لصاحبك يوما بعمله والإمام يحكم الأوس أنصتوا واسمعوا عليهم رحمه الله أنصتوا واسمعوا عليهم رحمه الله أنصتوا واسمعوا عليهم رحمه الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الآية صدق الله العظيم. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah. Syukur alhamdulillah di kesempatan siang yang berbahagia di majelis yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan curahan rahmat Allah ini, Allah hadirkan kita. Allah memberikan kepada kita kesempatan dan kemampuan untuk bisa menjawab seruan Allah Subhanahu wa ta'ala atas hamba-hambanya yang beriman dalam rangka beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini kelak menjadi salah satu di antara bukti bahwa kita menjadi bagian dari hamba yang senantiasa berupaya untuk meraih cinta dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan ibadah yang kita lakukan ini, Allah senantiasa melimpahkan, memberikan kepada kita hidayah dan ma'unahnya, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang mampu bertahan istiqomah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan kita jamaah, mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua beserta keluarga kita, orang tua kita, anak cucu keturunan kita dalam keadaan yang terbaik, yakni husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala jamaah telah menciptakan kita manusia dengan membekali dengan berbagai macam kelebihan dan keunggulan dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Namun begitu jamaah, kita manusia menyadari dengan sepenuhnya bahwa kita ini memiliki keterbatasan dan kekurangan yang dengannya tidak sedikit pula kita kemudian khilaf, banyak melakukan kesalahan yang itu kemudian bisa jadi mengundang murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sadar atau tidak. Namun yang terjadi adalah bahwa setiap kita pasti melakukan kesalahan, dan kita berharap mudah-mudahan jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan atas kesalahan yang kita lakukan. Untuk itu diperlukan jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah adanya muhasabah, introspeksi diri. Introspeksi diri ini penting untuk kita lakukan jamaah agar
menjadi pengingat bahwasanya setiap yang kita lakukan di dunia ini jamaah tidak mungkin lepas dari catatan-catatan yang akan ditulis oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan dipaparkan pada hari kiamat. Catatan-catatan itu kepada kita semuanya. Muhasabah diri jamaah, introspeksi diri jamaah adalah perintah agama. Sehingga sahabat Sayyidina Umar ibn al-Khattab jamaah, beliau pernah menyampaikan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian kelak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazayyanu lil 'ardul akbar. Karena itu jamaah, berhias dirilah kalian sebelum kalian menghadapi hari penyingkapan yang besar, di mana semua amal-amal kita termasuk kemaksiatan yang kita lakukan walaupun tersembunyi dari manusia pasti akan disingkap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan rapor dan catatan kita jamaah. Maka kemudian sahabat Umar ibn al-Khattab menyampaikan, wa innama yakhiful hisabu yaumal qiyamah ala man hasaba nafsuhu fid dunya. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat itu akan menjadi ringan, akan menjadi mudah bagi kita jamaah. Itu bagi orang-orang yang hanya selalu mengusahakan untuk menghisab dirinya di dunia ini jamaah. Di dalam penggalan apa yang disampaikan oleh sahabat Umar ini jamaah, kita bisa menarik satu pelajaran pentingnya keutamaan untuk melakukan yang namanya muhasabah diri. Ini penting jamaah dalam rangka apa? Sebagai pemicu agar tindakan kita selalu di dalam rel kebenaran yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan sekaligus jamaah untuk memastikan agar perilaku-perilaku yang tercela, yang terlanjur kita lakukan dan kita kerjakan jamaah tidak terulang kembali di masa-masa yang akan datang jamaah. Karenanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan jamaah, an Shaddad ibnu Aus radhiyallahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sahabat Shaddad bin Aus menyampaikan sebuah kalam dari junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-qayyisu, orang yang cerdas itu, orang yang pandai itu, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, adalah mereka yang mampu mengekang hawa nafsunya, dia kemudian beramal untuk kehidupan setelah kematian. Wal ajizu, orang yang bodoh, adalah mereka man dana nafsahu wal ajizu man atba'a nafsahu. Orang yang bodoh itu adalah mereka yang senantiasa mengikuti semua hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah, dan mereka hanya pandai berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini jamaah memberikan pelajaran kepada kita jamaah bahwa hendaklah akal itu
harus bisa menuntun hawa nafsu kita. Akal itu harus diletakkan, harus diposisikan di atas hawa nafsu kita. Bukan kemudian akal itu memperturutkan hawa nafsu kita, jamaah. Jamaah salat Jum'ah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaat penting jamaah tatkala kita ini kemudian melakukan introspeksi diri adalah agar kita bisa melakukan islah, melakukan perbaikan diri. Apakah perbuatan selama ini yang kita lakukan yang sudah banyak mendatangkan berbagai macam kemaksiatan kepada kita kepada Allah, itu mampu untuk kita pertobati, atau justru kita semakin terlena dengan kemaksiatan kita yang lainnya. Manfaat penting dari introspeksi ini jamaah agar kita tidak mengulangi hal yang sama, apalagi kemudian bertambah hari justru kita melakukan perbuatan-perbuatan yang justru semakin menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah apa yang disampaikan oleh sahabat Ali jamaah. Man kana yaumu khairan min amsih fahuwa rabihun. Orang yang beruntung itu adalah apabila hari ini dia jauh lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin. Usia kita saat ini yang mungkin jadi sudah lebih daripada pertengahan usia umumnya manusia. Sudah bukan masanya lagi kita ini kemudian mengejar kepentingan dunia semata. Sudah selayaknya kemudian dengan umur kita yang sudah di atas usia rata-rata, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi jamaah, ternyata ibadah yang kita lakukan ini justru sebaliknya jamaah, tidak bertambah lebih baik lagi dibandingkan dengan di masa muda kita. Itu yang patut untuk kita renungkan dan kita berusaha untuk evaluasi jamaah. Oleh karenanya jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pentingnya introspeksi ini kemudian jamaah agar kita kemudian meneguhkan cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Meneguhkan cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan jamaah, apabila kita mendedikasikan diri kita mencintai Allah, maka Allah menyatakan kita harus mengikuti semua tingkah laku dan perilaku yang dicontohkan oleh junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk bisa meniru perilaku beliau, maka yang pertama kali jamaah yang harus ditanamkan pada diri kita adalah cinta kepada beliau jemaah. Cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan jika kalian benar-benar mengaku mencintai Allah, fattabi'uni. Maka ikuti aku. Ikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah pasti akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan niscaya Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kalian. Tahukah jamaah, ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita untuk membantah dan sekaligus untuk menegaskan bahwa cinta kepada Allah itu harus dibuktikan jamaah, bukan hanya sekedar klaim. Kalau kita kemudian mengaku cinta kepada Allah, tapi kemudian kita tidak menuruti apa yang menjadi perbuatan Rasulullah,
Itu cinta yang dusta, cinta yang palsu. Dan untuk bisa memupuk kecintaan itu jamaah, tentu harus kita pupuk dengan memperbanyak membaca salawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan jamaah Allah kumpulkan kita beserta keluarga kita, keturunan kita, orang tua kita, kelak bersama barisan umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhak untuk mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak Allah pertemukan kita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan wajah mulia junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله. إن أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وإيهاب المؤمنين من عباده فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي